Perkenalkan, nama saya Handur Bakit Rasulullah dengan NIM 1422407171. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu vintage dan akan sedikit membahas tentang studi kasus. Nah, yang pertama adalah pengertian vintage. Nah, vintage sendiri adalah vintage atau financial technology adalah penggunaan teknologi digital untuk menyederhanakan, mempercepat dan meningkatkan layanan keuangan. Nah, vintage bisa berupa aplikasi, sistem, ataupun platform yang digunakan oleh perusahaan maupun individu. Yang kedua adalah jenis-jenis vintage. Yang pertama adalah payment gateway atau untuk memfasilitasi pembayaran digital. Contohnya adalah Midtrans dan Extended. Nah, yang kedua adalah digital lending. Nah, digital lending ini adalah platform pinjaman online. Nah, contohnya adalah Kredit Pintar, Julo, Kredivo, dan sebagainya. Yang ketiga adalah wealth management atau investasi dan perencanaan keuangan. Contohnya adalah Bareksa dan Bibit. Nah, yang keempat adalah insurtech atau inovasi dalam asuransi. Contohnya adalah Koala dan Pasar Polis. Yang terakhir adalah crowdfunding atau pendanaan dari masyarakat. Contohnya adalah Kitabisa dan juga Gandeng Tangan. Nah, yang ketiga adalah dampak positif dari vintage. Yang pertama adalah inklusi keuangan meningkat. Nah, masyarakat yang dulunya tidak memiliki akses bank kini bisa mengakses bank dan menabung secara digital. Yang kedua adalah mendorong UMKM, yaitu dengan cara memudahkan akses modal lewat pinjaman digital dan juga melalui pembayaran digital, yang sehingga bisa disebut sebagai cashless ya. Yang terakhir adalah efisiensi sistem keuangan nasional, dengan melalui proses yang cepat dan juga data yang lebih transparan. Yang keempat adalah resiko vintage. Nah, yang pertama itu adalah keamanan data. Nah, karena vintage ini berbasis digital, biasanya hal-hal yang berbau digital itu membutuhkan akun ya, yang dimana akun tersebut tuh membutuhkan data-data pribadi kita, sehingga rawan sekali untuk dihack atau dibobol jika aplikasi tersebut tuh belum menggunakan keamanan yang memadai. Nah, yang kedua adalah penipuan secara digital. Nah, karena semua hal ini dilakukan secara online, jadi bisa dibilang secara tidak bertemu secara langsung gitu, vintage ini bisa menyebabkan penipuan online. Misalnya ketika kita bertransaksi menggunakan Facebook ataupun platform sosial media lainnya tanpa menggunakan pihak ketiga, itu rawan sekali terjadi penipuan digital. Misal saya membeli barang, saya lalu bertransaksi dengan pelaku tersebut menggunakan WhatsApp. Ya, karena kita tidak bertemu secara langsung, dia bisa menipu saya dengan cara mungkin saya akan memberikan barangnya setelah saya mentransfer uangnya, kemudian dia akan ngeblok saya sehingga saya tidak bisa nge-track atau ngelacak dia lagi. Nah, yang ketiga adalah ketergantungan teknologi. Nah, karena semua yang berbau digital ini membuat kita merasa dimudahkan ya, sehingga kita gampang sekali untuk merasa ketergantungan. Jadi ya begitulah. Nah, terakhir adalah bunga pinjaman online yang tinggi. Nah, di beberapa platform pinjaman dana terutama yang tidak resmi itu terdapat sekali bunga-bunga yang tinggi yang sangat membebankan oleh peminjam. Nah, berikutnya di sini adalah kita akan membahas studi kasus tentang pinjaman daring itu untung atau buntung. Nah, yang pertama, pinjaman daring atau Pindar ini adalah salah satu produk vintage yang berkembang pesat, terutama pada saat zaman-zaman COVID-19 dulu ya. Layanan ini memberikan akses yang cepat tanpa jaminan dan mudah diakses juga, sehingga diminati oleh pelaku UMKM dan masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Nah, menurut data OJK pada tahun 2025 ini, penyelenggara pinjaman online daring yang berizin hanyalah berjumlah 97 perusahaan. Namun di balik kemudahan ini muncullah berbagai permasalahan. Nah, di sini tuh salah satu contohnya itu adalah kasusnya Ibu Siti, yang itu nama samaran ya, yang merupakan karyawan swasta yang meminjam 1 juta dari aplikasi pinjaman daring yang bisa dibilang legal. Dia hanya menerima 850 karena potongan awal dan harus membayar kembali 1.350 dalam 14 hari, yang dimana itu terdapat bunga yang sangat besar yang mungkin di awal perjanjian pun tidak disebutkan gitu, sehingga dapat merugikan para pengguna. Nah, ketika telat sehari, ia pun mendapatkan teror dari para penagih yang
yang dapat mengakses kontak pribadinya. Akibatnya reputasi dan psikologisnya terganggu. Nah, makanya kenapa lebih baik tidak menggunakan pinjaman dalam bentuk apapun, baik itu konvensional maupun online ya, karena yang namanya meminjam pasti kita harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh sang peminjam gitu. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari studi kasus di atas tadi adalah pahami legalitas platform. Kalian bisa cari legalitasnya melalui OJK mungkin. Nah, terus baca syarat dan ketentuannya tuh jangan lupa. Jadi jika kalian mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, mungkin kalian bisa menuntut hal tersebut. Yang terakhir adalah hindari meminjam untuk konsumsi yang tidak mendesak. Misalkan kalian ingin beli iPhone untuk menuruti gengsi, lalu kalian meminjam uang ke pinjaman daring, itu hindarilah ya, karena biasanya untuk memenuhi gengsi itu butuh banyak uang, dan juga jika kita emang bukan orang yang punya uang banyak, itu akan mempersulit diri kita sendiri. Nah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa.